Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo Oke, back again with me Andri dari Lolbet Podcast. Gila, ketagihan gue cerita di PKH anjir. Setelah cerita yang di Tuban kemarin, tiba-tiba gue pengen cerita lagi nih. Karena kemarin kan sempat ditanyain sama Mbak Ana tuh, ada cerita apa lagi kira-kira yang menarik. Waktu itu kan gue jawab karena gak ada ya, waktu itu gue jawab gak ada karena menurut gue belum ada yang seru gitu ceritanya. Tapi setelah gue inget-inget, oh ternyata ada juga ya cerita yang lumayan seru walaupun kesannya tuh nggak tahu ya karena gue tuh skeptis kali ya. Jadi eh momen-momen kayak gitu tuh bisa gue bikin lucu gitu loh. Kayak cerita yang bakal gue ceritain kali ini gitu. Oke, cerita ini bermulai dari kesotoyan gue sama rumah hantu Darmo yang ada di daerah Darmo Satelit Surabaya. Ini udah jadi legend banget sih. Warga Surabaya nggak mungkin nggak tahu. Surabaya dan Sidoarjo ya khususnya. Oke, ini terjadi waktu gue lagi pengen uji nyali ke rumah tersebut. Jadi waktu itu gue bener-bener datang ke rumah itu jam 12 malam berdua sama temen gue. Ini percobaan pertama ya, karena gue ke rumah itu banyak banget percobaan karena nggak ada yang berhasil satupun kecuali salah satu percobaan yang bakal gue ceritain kali ini. Jadi di percobaan pertama gue datang berdua sama temen gue jam 12 malam tet. Itu gue coba penelusuran, gue coba lingsir wengi apa segala macem ya kan. Gak ada kejadian apa-apa. Gue balik ke rumah tanpa kejadian apa-apa. Terus yang kedua, untuk yang kedua kali, gue siang-siang tuh rame-rame. Gue emang pengen foto-foto kan. Karena waktu malam tuh gak bisa leluasa ya. Maksud gue gak leluasa tuh karena emang satu, gue gak sama profesional. Dua, karena apa ya namanya, terbatas oleh waktu gitu loh. Karena waktu itu masih belum ditutup, waktu itu masih belum polis line tuh. Kalau sekarang kan udah polis line atau udah dibangun lagi kalau nggak salah beritanya. Udah lama banget gue nggak ngikutin kabarnya RHD itu. Pokoknya percobaan kedua gue siang-siang, gue penelusuran sampai ke bawah itu. Jadi kalau buat yang udah pernah ke RHD ya,
gambaran rumahnya itu gede banget, dia 2 lantai. Pintu masuk pertama itu di tengah, terus masuk pertama itu langsung ketemu tangga ya kan dari pintu tengah, terus kalian ke kiri, turun dikit. Nah di situ tuh ada kayak ruangan gitu. Sial, itu ruangan katanya the best part of that house gitu loh. Di situ katanya tempat sosok yang menguasai katanya. Dan gue juga nggak tahu persis bentuknya apa, dia seperti apa, karena gue nggak bisa lihat dan nggak bisa interaksi. Singkat cerita, karena udah semakin tahu nih apa aja yang ada di sana, gue browsing ternyata itu rumah bekas pesugihan. Terus keluarganya mati semua akibat pesugihan tersebut. Terus banyak banget gosipnya. Terus gue lanjut lagi ke percobaan ketiga gue bikin YouTube tuh. Kalian kalau penasaran search aja di YouTube, judulnya Hide and Seek Rumah Hantu Darmo. Itu masih ada. Di situ gue bikin YouTube, sotoy aja pengen ngevlog gitu, pengen jadi YouTuber dulu kan, YouTuber horor, tapi gagal guys. Channelnya nggak berlanjut. Gue syuting bareng teman-teman gue, ada 4 orang kalau nggak salah di situ. Itu bener-bener niatnya udah serius banget. Dan posisinya waktu itu udah police line. Jadi gue bener-bener belusukan gitu. Gue nggak tahu ya abis ada kejadian apa di situ sampai akhirnya di police line. Jadi waktu gue syuting YouTube itu udah police line dan gue belusukan sama teman-teman gue. Itu jam berapa posisinya? Jam 1 malam waktu itu. Jam 1 malam kita bener-bener penelusuran dari satu titik ke titik yang lain sampai ke tempat yang paling angker itu. Dan kita bukan penelusuran biasa karena kita tanpa pendamping profesional ya. Jadi kita akhirnya sotoy aja gitu, mancing-mancing mereka dengan cara-cara yang gak jelas, kayak nyanyi-nyanyi Lingsir Wengi, terus apa segala macem. Tapi sama sekali gak ada reaksi. Even merinding aja gak. Paling ya denger lah satu dua celotukan tuh denger lah. Tapi gak yang wow, gak sesuai ekspektasi gitu loh. Karena kan urban legendnya di situ gila gitu loh. Ternyata begitu gue sampai di sana, uji nyali penelusuran gak sesuai ekspektasi, kecewa dong. Akhirnya gue bikin lelucuan aja di situ. Gue ngeprank teman gue akhirnya, dan itu spontan aja. Jadi gue waktu penelusuran, gue tiba-tiba masuk ke kamar mandi, terus gue tiba-tiba pura-pura kesurupan kayak gitu. Wah gila pak, teman-teman tuh udah panik, sampai ada yang pucat segala, udah keringet dingin teman-teman gue tuh udah sampai pucat, udah keringet dingin. Lu bayangin ya jam 1 malam, jam 1 sampai setengah 2, gue ngeprank di rumah hantu yang udah kosong berpuluh-puluh tahun, dan itu gue pura-pura kesurupan di situ. Dan itu nothing happen gitu. Exactly nothing happen, bener-bener nggak ada yang terjadi apapun. Dan gue masih bisa cekakakan, cekikikan, ketawa-ketawa lega ya karena berhasil ngeprank teman-teman gue waktu itu. Kalian cek deh di YouTube Hide and Seek Rumah Hantu Darmo. Terus singkat cerita udah selesai tuh kan yang itu. Nah, karena gue masih penasaran ya itulah gobloknya orang skeptis tuh di situ. Berusaha nggak bakal percaya kalau belum pernah ngalamin sendiri. Akhirnya gue kesana lagi berdua sama temen gue, goncengan naik motor ya kan. Jam 1 malam. Itu posisinya udah police line juga tuh. Gue bener-bener di situ fokus Lingsir Wengian gue. Nembang Lingsir Wengi. Lagi-lagi gak ada yang terjadi. Saking kecewanya gue kali ya. Gue merasa kayak apaan nih, bullshit, tai anjing anjir. Gak ada apa-apa juga. Gue teriak-teriak, gue marah-marah di situ. Kayak orang gila asli. Kayak apaan sih nih, tai anjing, gak ada apa-apa gini. Lu kalau emang beneran ada, muncul di depan gue sekarang. Show me what you got gitu maksud gue. You know what?
Gak ada apapun. Satu pun gak ada yang muncul, gak ada interaksi apapun. Yang bikin gue kaget adalah begitu gue pulang, anjrit, merinding gue, anjir. Wait. Gak lucu nih, gue cerita jam 12 malam ini. Oh shit. Dateng kali ya dia. Bentar. Gue lingsir wengian itu jam 12 sampai jam 1-an. Gue bener-bener fokus di situ dan gak ada yang terjadi. Alhasil gue marah-marah di situ kan, gue mancing-mancing mereka segala macem, tetap gak ada yang terjadi. Gue balik, pulang nih maksudnya. Gue OTW pulang, belum sempet jauh-jauh ninggalin itu rumah. Baru semenit kalau nggak 2 menit kalau nggak salah. Tiba-tiba, gue kan lagi nyetir nih. Gue lagi nyetir. Wah gila, merinding anjir. Kampret, gak bisa cerita gue. Oke, gue ya sial jadi gagap gue. Gue nyetir, pokoknya gue nyetir ya. Gue nyetir terus teman gue satu lagi cowok itu di belakang gue gonceng kan. Tapi entah mengapa di tengah-tengah gue, between us itu ada yang nangis. Bener-bener suara nangis, cewek nangis kayak kayak gitu-gitu anjir. Sial gak sih? Kayak itu bener-bener sunyi terus tiba-tiba gue cuma berdua dan tiba-tiba di tengah-tengah gue sama teman gue tuh ada yang nangis kayak gitu. Fuck gak sih men? Kayak apa ya maksud gue tuh? Dan itu bener-bener bukan suara cowok. Maksud gue kayak gue tadi niruin. Itu kan masih kedengeran kayak dibuat-buat kan. Ini beda, ini bener-bener kayak orang nangis gitu loh. Wah asli pak, gue langsung cabut waktu itu. Gue ngebut sampai rumah dan sampai rumah itu teror masih berlanjut. Jadi rumah gue tuh plafonnya sekitar 2 meter ya. 2 meter atau 4 meteran. Waktu itu emang gue lagi sendiri di rumah. Gue lagi sendiri gak ada siapa-siapa dan ada balon adik gue. Balon helium. Fun fact, balon helium itu gak pecah kan. Dia biasanya kempes, biasanya ya. Dia gak pecah. Dan di rumah gue waktu itu posisinya gak ada angin tuh di ruang tamu. Dan balon itu emang posisinya lagi di atas plafon, ya kan. Tapi entah kenapa gak ada angin, balonnya tuh gerak anjrit. Dan geraknya tuh kayak ditarik-tarik gitu loh, sambil ditarik-tarik dimain-mainin gitu. Oh my god, gue merinding lagi, sial. Terus gue gak berani dong, gue gak berani masuk dong. Akhirnya gue mutusin untuk nunggu orang rumah sampai pulang di teras. Dan itu berarti dari tengah malam sampai pagi gue di teras gak masuk rumah. Dan waktu gue nunggu, balon itu tiba-tiba pecah pak. Kayak dar, kenceng banget suaranya. Padahal gak ada apa-apa dan gak ada angin. Dan gue tuh gak ngapa-ngapain gitu. Orang gue di ruang tamu, balonnya gue di teras, balonnya di ruang tamu. Dan itu balon di atas. Gak mungkin ada benda tajam di atas. Gak ada apa-apa, gue juga gak punya kipas gantung gitu. Lampu gue juga bukan lampu timbul, lampu tanam. Jadi gak mungkin kalau panas kena lampu, anjrit gila. Jadi menurut gue ya, mereka itu emang ada. Dan gue sekarang agak percaya, bukan agak sih, gue percaya kalau emang kita hidup berdampingan, tapi dengan cara yang berbeda, itu aja sih. Mungkin itu dulu cerita dari gue. Thank you so much Mbak Ana karena udah bikin gue ketagihan cerita di PKH. Buat teman-teman PKH, mampir-mampir ya kalau buat podcast. Kalau kalian ada keresahan yang nggak bisa kalian ungkapin, mampir deh ke Lobet Podcast. Kita cerita-cerita, kita ngobrol. Atau kalau kalian pengen denger something yang bisa meredakan atau merepresentasikan emosi kalian bisa banget main ke podcast gue. Gue Andri pamit undur diri. See you on the next episode.
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.